Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Latif kembali pada Jum'ah yang penuh barokah ini menemani Anda melalui program kami yaitu Kalam Mutiara. Dan kali ini pemirsa, senyampang masih bulan Rabiul Awal, kelahiran Rasul Muhammad SAW, kita kembali akan mengulik tentang kebiasaan-kebiasaan umat muslim mayoritas di Indonesia ini ya, menyambut kelahiran beliau dengan membaca sholawat Nabi. Nah, hari ini kita akan mengulik apa sih sholawat itu dan apa hikmahnya, mengapa kita dianjurkan untuk membaca sholawat Nabi. Dan di sini kita sudah bersama Bapak Dr. Andes Haji Maskur, salah satu guru pendidikan agama Islam yang ada di SD Islam Sabillah Malang Full Day School. Assalamualaikum Mbak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Kalam Mutiara ini Pak Haji ya. Semoga nggak bosan-bosan ya. Alhamdulillah, kita niati amar ma'ruf. Oke. Ini Pak Haji ya, sementara ini kan masih di bulan Rabiul Awal, kelahiran Nabi. Mungkin di tempat jenengan juga banyak dirayakan dengan membaca salawat Nabi ini. Ya, sebelumnya saya tak nyapa dulu Pak Maskur ya dengan pemirsa TV Sisma TV yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam majlis yang sangat berbahagia ini, apalagi sekarang momennya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sholawat Nabi jika ditinjau dari artinya, dari sisi bahasa dalam kamus kecil, kamus Mahmud Yunus, di sana dikatakan sholawat itu berasal dari kata mufradnya sholatun, jamaknya sholawat. Itu bermakna ad-du'a, doa kepada Allah. Kemudian berdasarkan surat Al-Ahzab, maka pengertian itu akan melebar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sholawat itu? Sholawat itu ada dirinci beberapa hal berdasarkan surat Al-Ahzab 56 Pak Maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ternyata dari ayat ini Allah, malaikat dan umatnya Nabi Muhammad itu sama-sama mengucapkan sholawat. Nah, ketika ditilik dari ayat ini, maka makna sholawat itu akan bermacam-macam. Yang pertama, ketika sholawat Allah kepada Nabi. Yang kedua, sholawat malaikat kepada Nabi. Dan sholawat umatnya kepada Nabi. Ada tiga. Kita ini nanti ada makna sendiri. Yang pertama, sholawat Allah kepada Nabi itu berarti merupakan pemberian rahmat dan ridho Allah kepada Nabi Muhammad. Bukan doa lagi. Bukan doa lagi sudah. Pemberian rahmat dan keridhoan atau ridhonya Allah kepada Nabi Muhammad. Kenapa sampai Allah memberikan penghormatan kepada Nabi? Karena Rasul Nabi Muhammad itu memang julukan yang paling mulia, tidak ada julukan Nabi yang lain, yaitu Asyraful Anbiya wal Mursalin. Nabi yang semulia-mulia atau lebih mulia dibanding dengan Nabi dan makhluk yang lain. Dari sinilah maka ditinjau dari sejarah, tapi nggak usah dikupas secara panjang, bahwa Nabi Muhammad kemuliaannya itu ditandai dengan sebelum diciptakan alam pun juga ada kemuliaan diberikan oleh Allah. Makanya Allah bersolawat kepada Nabi juga. Itu bukti bahwa kenapa Allah sampai-sampai bersolawat kepada Nabi. Kemudian yang kedua mungkin
yang malaikat kepada Nabi artinya Kemudian apa? yang kedua, malaikat kepada Nabi itu Arti sholawatnya? arti sholawatnya adalah, makna yang kedua dari ayat yang tersebut di atas adalah sholawatnya malaikat kepada Nabi itu bermakna permohonan ampun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memohonkan kepada Allah, untuk memohonkan mengampuni. kepada Allah terhadap Nabi Muhammad atas ampunannya. Walaupun Nabi Muhammad itu adalah maksum. Maksum ya, terjaga Maksum dari salah. itu Ya. dijaga oleh Allah secara zahir dan batin, baik itu kesalahan ataupun hal yang bisa mempengaruhi derajat beliau, misalnya sakit terlalu parah, enggak, itu dijaga oleh Allah. Tetapi ini menunjukkan saking mulianya Nabi, akhirnya malaikat sebagai makhluk suci di alamul malakut, di alam-alam malaikat sana, sampai pedulinya memberikan doa, memohonkan doa kepada Allah, ampunan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salawat malaikat kepada Nabi Muhammad. Kemudian makna yang ketiga, salawat umatnya kepada Nabi Muhammad itu bermakna sanjungan, harapan rahmat Allah dan minta syafaatnya. Jadi lain lagi sudah, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah berkewajiban untuk menyanjung, membaca sholawatnya, membaca sejarahnya, memuliakan beliau, meniru dengan sejarah yang kita baca, kemudian kita tiru hal ilhwal atau perilaku, akhlak budi pekerti Rasulullah kita tiru. Itu tujuannya adalah sholawat manusia kepada Nabi adalah sanjungan, harapan dan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengertian sholawat. Nah, sehingga nanti digabung ini Pak Haji ya. Apa berarti sholawat Nabi? Berarti sholawat Nabi bagi umatnya ya menyanjung terhadap sejarah dan perilaku yang dilakukan Nabi untuk kita tiru dalam perilaku kesehari-harian. Karena Rasulullah itu adalah sebagai uswah bagi umatnya. Nah, itu ujung-ujungnya. Oke. Baik, itu ya Pak Haji ya pengertian salawat. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, itu tadi penjelasan tentang pengertian secara maknawi dan harfiah dan istilah ya tentang sholawat dan sholawat Nabi. Nah, ini Pak Haji, setelah ini kita akan membahas tentang apa dalilnya ya, sehingga kita disuruh untuk melakukan sholawat Nabi ini, tapi setelah yang satu ini Pak Haji ya. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah ini kita kembali lagi membahas tentang dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis tentang sholawat Nabi. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bersama Kalam Mutiara saya kembali lagi menemani Anda untuk membahas tentang sholawat Nabi. Dan Pak Haji Maskur ini kalau tadi kita sudah ngobrol pengertian maknanya ya. Lalu ada nggak dalilnya kenapa kita harus bersholawat ini? Ya, terima kasih Pak Maskur. Untuk mensikapi ini memang perlu kita sebagai umat Rasulullah untuk mendidik anak-anak kita, mendidik anak didik kita, mengajak amar ma'ruf kepada umat untuk saling mencintai Rasulullah. Harus dielmoni dulu apa sebenarnya pengertian sholawat, kemudian apa dasarnya, biar mereka merasa termotivasi dengan mengerti itu. Akhirnya anak-anak kita dan semua umat kita akan senantiasa semakin cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dengan baca sholawat. Ya, baca sholawat. Nah, dasar salah satunya adalah surat Al-Quran yang tadi saya sebutkan, surat Al-Ahzab 56. Yang sudah saya baca di awal tadi, itu menunjukkan bahwa pentingnya kita diperintahkan untuk membaca sholawat. Allah saja, malaikat saja kagum dengan keperangaian Rasulullah, dengan akhlaknya Rasulullah. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, semua itu dalam Al-Quran Kanjeng Nabi Muhammad bisa melakukan baik secara rinci ataupun secara global. Itu Rasulullah.
luar biasa. Kehebatan itulah sampai-sampai suatu saat ada contoh Pak Maskur. Rasulullah itu saking mulianya umat sebagai makhluk manusia biasa, tapi tidak seperti manusia. Biasa. Sampai-sampai ketika Isra Mi'raj itu Nabi malaikat Jibril yang menyertainya ketika sudah hampir di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril sudah pamit nggak akan kuat menyertai Nabi Muhammad. Tetapi Rasulullah sampai ke sana dan bahkan sampai sudah menghadap ke Allah sampai 10 kali. Satu-satunya Nabi yang bisa menghadap langsung berhadapan dengan Allah 10 kali Nabi Muhammad. Nabi Musa insya Allah 1 kali. Nabi Ibrahim juga 1 kali saat mau menyembelih putranya. Ini jadi dalilnya pertama Al-Qur'an jelas. Iya, Al-Qur'an itu jelas. Kemudian yang kedua dalil hadis yang sahih. Dalil hadis yang sahih mengatakan di sana bahwa bersolawat itu pahalanya sangat besar. Sangat besar, mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla ala salatin wahidatin, barang siapa yang membaca solawat 1 kali, ya, sallallahu alaihi asyra salawatin, maka Allah akan membacakan atau memberikan ampunan kepada orang yang membaca solawat itu 10 kesalahan. 1 kali. 1 kali itu. Wahuttat anhu asyru khati'atin, dan Allah akan menghapus seluruh keluputan atau kesalahan terhadap orang yang membaca salawat itu. Wa rufi'at lahu asyru darajatin, Allah akan mengangkat 10 derajat ketika membaca 1 kali, Pak Mas. Apalagi beberapa kali. Ini dasar hadis ini sahih. Ada dasar yang mengungkapkan tentang pentingnya membaca selawat yang diungkap oleh cucunya Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyid Hasan dan Husain. Beliau mengatakan salah satunya, ya, an Husaini man dzukirat indahu, barang siapa namaku disebut indahu, di samping orang itu, ya, fa khati'at as-shalah, maka dia tidak menjawab salawat. Jadi kalau misalkan ada orang membaca salawat, kemudian yang mendengarkan tidak menyebutkan menjawab Allahumma sholli alaihi misalnya, cuek saja tidak menjawabnya, maka alayya khati'at tariqal jannah, maka orang itu akan diputus menuju surga. Ini ancaman saking pentingnya membaca salawat. Jadi ketika kita mendengarkan salawat, minimal yaitu tadi membaca sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Itu hadis dari cucunya Nabi Muhammad, diceritakan dari cucunya Nabi Muhammad yang semacam itu. Itu agak kejam tapi memotivasi kita agar tidak sembrono terhadap sholawat yang kita baca. Itu Pak Maskur mungkin dasar 2 itu yang bisa kita jadikan pegangan, karena itu Al-Quran jelas itu mutawatir, kuat. Kemudian hadis yang sahih juga kuat, dan perkataan dari cucunya Nabi Muhammad SAW, dan itu juga hadisnya sahih. Oke. Berarti memang secara hukum ya. Iya. Kalau itu dari Al-Quran dan jelas dari Allah ini. Iya jelas. Dan memang kita sebagai umat manusia yang percaya kepada Al-Quran tentunya ya harus meyakini dan mengamalkannya. Iya. Padahal untuk membaca sholat ini juga nggak ringan ini Pak Haji ya. Iya. Ringan Tapi, sekali. Gini Pak Haji, ini sholawat dalam hal ini berarti doa ya, secara lisan gitu ya, memohon kepada Allah. Doa dan harapan dan harapan. Tetapi di sisi lain Pak Haji, kenapa masih ada orang yang membid'ah-bid'ahkan itu? Kenapa Pak Haji? Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah perkataan yang diriwayatkan oleh sebuah hadis. Perkataan ini diucapkan oleh ulama terkemuka dalam sebuah kitabnya, mengatakan dalam hadisnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah, semua yang sesuatu yang baru yang pada saat Rasulullah tidak ada dihukumi bid'ah. Tetapi bid'ah ini kemudian oleh kitab itu
masih diterangkan bid'ah itu kayak apa, ya, kayak apa. Wa huwa minal am alladzi uridu bihi al khas bidalilin. Ada yang dimaksudkan dengan bid'ah itu, harus tahu apa sebenarnya makna bid'ah itu. Ada bid'ah dua macam, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah berarti bid'ah atau sesuatu perbuatan yang pada saat Rasulullah, di zaman Rasulullah tidak ada, tetapi dia menyesatkan atau mengarah ke perbuatan yang jelek, maksiat, musyrik dan seterusnya, maka dia tergolong kategori bid'ah dolalah. Sementara bid'ah yang hasanah adalah sesuatu yang baru, aktivitas atau perbuatan yang baru, yang mungkin di zaman Rasulullah belum ada karena kemajuan teknologi, karena beda masa, beda zaman, dan itu bisa mendukung kebaikan terhadap sesuatu. Urusan dakwah misalnya, urusan perkembangan lembaga misalnya, atau apapun yang bisa mendukung aktivitas sebuah instansi atau lembaga yang ada notabene-nya dakwah, maka disitulah yang dimaksud dengan bid'ah hasanah. Imam Syafi'i mengatakan di sana bahwa Imam Syafi'i mengatakan al-muhadditsatu minal umur, sesuatu yang baru dalam kehidupan itu menurut Imam Syafi'i dorbani. Ada dua macam yang tadi sudah kita ungkap. Yang pertama, ya, yang pertama tadi disebutkan bahwa bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Jadi itu aja sebagai dasar bahwa kita harus tahu pula bahwa yang dimaksud hal yang baru itu kayak apa. Contoh gampang, misalnya kita punya kendaraan, mobil, sepeda, dulu zamannya Rasulullah nggak ada. Lah terus kemajuan kayak begini, apa kita nggak boleh memiliki mobil? Padahal mobil itu adalah sarana yang sangat sangat efektif dan bagus, apalagi dibuat untuk dakwah misalnya, untuk membesarkan Islam. Yang dulu hanya kuda dan onta. Nah, itu hal yang baru. Mikrofon, sound di sebuah masjid. Masa sudah modern kayak gini nggak ada sound. Kemudian kalau kita berdakwah, ada kegiatan pengajian, didengarkan oleh mustami'in yang banyak tanpa pendengar, tanpa alat yang bisa mengeraskan, nggak mungkin. Inilah pentingnya bahwa kita harus bisa menggarisbawahi bahwa bid'ah atau sesuatu yang baru itu memang ada dua. Bid'ah yang baik, bid'ah hasanah, dan bid'ah yang menyesatkan, yakni sesuatu yang baru yang tidak bisa mengarahkan kemanfaatannya. Atau sesuatu yang baru yang merusak ibadah. Yang merusak ibadah. Misalnya nambahi rakaat sholat. Nah, itu kan aneh-aneh juga. Sholat dengan berbahasa Indonesia. Adzan kan dulu di Turki pernah ada itu. Adzan pakai bahasanya sendiri itu ya. Nah, mungkin itu jelas itu bid'ah yang dolalah itu. Kalau memperingati Maulid dengan baca sholat bersama, memang pada masa Nabi kan nggak ada ya. Nggak ada. Tapi ini kan sesuatu yang positif. Tapi setelah para sahabatnya, tabi'in sampai ulamanya sekarang itu sudah ada. Ada sesuatu ibadah itu yang memang tidak muncul saat Rasulullah. Ritual ibadahnya. Kayak misalnya manakiban atau apalah. Nah, itu memang. Tapi sebenarnya Rasulullah juga mencontohkan perbuatannya. Misalnya membaca sholawat, Rasulullah juga membaca. Cuman ritual misalnya kayak tibaan dan seterusnya, itu teknisnya setelah beliau wafat diteruskan oleh para sahabatnya, dan para sahabat diteruskan sampai ulama. Itulah ciri khas atau pengertian Ahlus Sunnah itu harus bersambung antara mulai Rasulullah sampai sekarang ini. Itu Mas Gon. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, memang kita harus bijaksana ya dalam menyikapi sebuah pernyataan misalkan tentang bid'ah dan membid'ahkan ini. Kita harus bijaksana. Apa sih yang dimaksud dengan bid'ah? Tadi sudah dikatakan oleh Pak Ustadz Haji Maskur ini, sehingga kita harus juga
melaksanakan sesuatu kalau memang itu tidak sesuai ya kita tidak laksanakan. Tetapi kalau memang itu berdasarkan dalil yang kuat, misalkan sholawatan dan lain sebagainya. Kalau masalah teknis mungkin itu bisa dibicarakan bagaimana enaknya. Yang penting sekali lagi membaca sholawat, insya Allah ini akan semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan membaca sholawat ini kita ungkapan cinta terhadap Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya Pak Maskur, ini ada lagi nih tambahan dari Imam Ibnu Hambal. Beliau mengatakan di sebuah kitabnya juga meluruskan agar kita ini tidak terbelenggu oleh hanya kata-kata bid'ah dhalalah dan seterusnya. Beliau mengatakan al-muradu bil bid'ati, yang dimaksud dengan bid'ah menurut Imam Hambal atau Ibnu Hambal adalah ma'ahdasa mimma la aslu lahu fis syariah. Jadi yang dimaksud bid'ah dhalalah itu adalah sesuatu perkara yang baru yang tidak ada sumbernya dalam syariat. Tidak ada sumbernya dalam syariat. Bukan hanya ke hal maksiat, tapi tidak ada sumbernya dalam syariat, maka dia termasuk dhalalah. Jadi misalnya kayak sholawatan, wong ada sumbernya di syariat, Al-Qur'annya ada, hadisnya juga ada, kaul-kaul ulama juga ada. Itu secara syariat berarti ada, berarti bukan dhalalah. Karena dalil syariatnya sudah jelas. Ini menurut Imam Ghazali Pak Maskur. Jadi pesan Pak Maskur yang tadi mensikapi itu memang kita sebagai umat Islam harus pandai-pandai mensikapi makna terhadap sesuatu syariat yang ada. Karena ilmu itu luas Pak, luas ya. Nggak hanya satu sumber atau dua sumber ya. Untuk menumbuhkan sikap bijaksana dalam menyikapi suatu permasalahan. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas apa sih hikmah dari sholawat Nabi. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Kalam Mutiara bersama Bapak Haji Dr. Andes Maskur dari SD Islam Sabilah Malang Full School. Baik Pak Haji, kalau kita tadi sudah membahas tentang pengertian dan dalil tentang sholawat Nabi ya tentunya. Lalu apa sih hikmahnya kita membaca sholawat Nabi itu Pak Haji? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi malam membaca sebuah kitab sangat bagus sekali hikmah terhadap orang yang bersolawat itu. Ternyata di kitab itu luar biasa, ada 10 hikmah Pak Maskur. Banyak ya. Dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Di sana dikupas ada 10 hikmah. Nanti saya kupas, nggak usah diterangkan secara detail. Yang penting dasar-dasarnya. Intinya intinya apa? Biar kita sebagai umat Islam itu tidak katut-katutan angin. Ada orang ngomong begini bingung, akhirnya gak gelem sholawat. Ada yang begini nggak mau sholawat dan seterusnya. Makanya perlunya ngaji. Perlu mengelmoni dalam segala hal yang kita sikapi. Yang pertama, orang yang membaca sholawat itu akan diperoleh sholatu malikil ghaffar. Dia akan, orang yang bersolawat itu akan mendapatkan ampunan dari Allah yang menguasai alam ini. Itu yang pertama. Tadi sudah saya singgung tentang hadis ampunan itu Pak ya. Yang kedua, syafa'atun nabiyil mukhtar. Kita akan mendapatkan syafaat pertolongan Nabi yang telah dipilih oleh Allah. Jadi salah satu Nabi yang dipilih asyraf itu Nabi Muhammad. Nah kita nanti akan mendapatkan syafaat itu. Pertolongan itu. Kemudian yang ketiga, al-iqtida bil malaikatil abror. Kita akan
akan memperoleh, ya akan mengikuti tradisi para malaikat yang baik-baik. Malaikat jelas baik karena makhluk suci yang tidak punya nafsu. Tidak ada tendensi lain kalau udah diperintah Allah membaca sholawat, Manut ya. manut saja. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad mengikuti tradisi yang Lakukan dibaca, malaikat. yang dilakukan malaikat terhadap Nabi Muhammad, yaitu membaca sholawat. Yang ketiga, mukhalafatul munafiqin wal kuffar. Biar ada bedanya kita ini antara orang yang munafik dengan orang kafir. Kalau orang munafik gak baca salawat biasa, alasan bid'ah nih Iya. atau apapun. Nah, jadi jangan samalah kita sebagai umat Islam, umatnya Dengan Nabi mereka ya. Muhammad kok sampai kayak begitu terhadap Nabi Muhammad. Nah, itu supaya gak munafik, supaya gak kafir, kita diperintahkan membaca salawat. Itu hikmah yang berikutnya adalah mahful khotiyah wal auzar. Kita membaca salawat itu akan dihapus semua kesalahan, keluputan kita selama hidup di dunia ini akan dihapus. Indonesia ana wong urip gak duwe salah, Mas. Iya, pasti. Kadang wis hati-hati ngono kepreset. Punya Al-insanu al-insanu mahalul mahalul khata wal wanisyan. Jadi jenengai manusia, man nasia dalam bahasa Arab. Man sapane wong iku nasia nglakoni lali sapa man. Jadi menungsa iku ya panggonane lali, makanya disebut dengan manusia. Hikmah berikutnya qadaul hawaij wal autor. Hajat-hajat kita itu akan diberikan Pak Mas waktu sholawat. Dikabulkan Allah. Dikabulkan oleh Allah. Walaupun Makanya kalau doa itu kan ada yang mengatakan harus diawali dengan sholawat. iya, karena Rasulullah itu sebagai wasilah. Ibarat lampu yang nyala tanpa kabel, tanpa cetekan, tanpa setrum dari PLN, nggak mungkin bisa menyala. Lampu itu ya. Lampu itu, apalagi hati kita. Oke. Nah, disitulah pentingnya bersolawat ketika mau doa menyebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dulu ketika Rasulullah masih hidup Pak Maskur, Iya. ada di sebuah hadis lain. Rasulullah umatnya itu waktu itu sahabat itu saking yakinnya dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah meludah itu loh Pak Maskur, Iya. meludah itu ditampani ludahnya. Begitu ditampani ludahnya, ada orang sakit apapun bentuk sakit dioleskan saja bisa sembuh. Gak atik ndonga. Lho saking keramatnya Rasulullah. Oke. Jangankan ludahnya ya, jangankan ludahnya. Apapun yang ada di diri Rasulullah Iya, itu keringatnya bisa menjadi semua. keringat capun, rambutnya itu ketika potong rambut Rasulullah nggak pernah jatuh ke lantai, Mas. Diambil sahabat-sahabat. Diambil sahabat-sahabatnya. Dan nggak bid'ah itu ya. Nggak beda. Nah, kalau kita nggak percaya berarti kita nggak percaya berkah. Iya. Kalau nggak barokah. percaya berkah, wallahu alam, naudzubillah, mudah-mudahan kita yang sudah percaya ini terhindar dikuatkan dari- keimanannya. Oke. Itu hikmah nomor berapa tadi nggak menghitung. Hikmah berikutnya adalah tanwirud dawahir wal asrar. Hati kita, jasad kita, anggota tubuh kita akan diberikan cahaya oleh Allah. Makanya dalam perkataan Imam Ghazali di kitab Bidayah, Iya. Hidayatul Bidayah Bidayah, itu, oke. di sana dikupas tentang manfaat orang yang berwudu akan bersinar dan seterusnya. Itu tapi anggota wudunya tok. Tapi kalau sholawat ini Seluruh tubuh. seluruh tubuh. Subhanallah. Subhanallah. Kalau nggak percaya mati di sini. Ya, harus percaya kayak begini ini karena yang mengatakan ini walaupun bukan Al-Quran adalah ulama yang dekat dengan Allah. Oke. Ulama yang dekat dengan Allah itu akan diberikan namanya mukasyafah yang selalu saya ulang-ulang. Kalau sudah mukasyafah maka dia diberikan kelebihan oleh Allah, asrarul ilahiyah, rahasia-rahasia ilahi akan diberikan oleh beliau, dan kalau sudah tahu maka orang Jawa mengatakan weruh sadurunge winarah. Dari sinilah maka kitab-kitab yang ditulis oleh beliau itu pasti benar. Nah itu. Berikutnya yang nomor
8 an-najatu minan nar. Kita akan dimerdekakan, diselamatkan dari siksaan neraka. Amin, amin, amin. Nomor 9, dukhulu daril qarar. Kita akan masuk di desa kelompok langgeng, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ke-10, salamu azizil jabbar. Kita akan diberikan keselamatan dalam kehidupan di dunia ini. Keruwetan apapun kalau sholawatnya banyak akan diselamatkan. Bahkan ada sholawat-sholawat tertentu itu yang bisa nambani penyakit ada. Menyelamatkan, khasiatnya iya khasiatnya macam-macam. Ya memang semuanya ya dari Allah. Iya dari Allah. Wasilahnya itu. Tapi wasilahnya memang sholawat luar biasa. Nah, inilah pentingnya kita membaca sholawat. Kita bacakan tentang hikmah 10 di salah satu kitab itu tadi. Semoga kita semua akan semakin istiqomah dalam membaca sholawat. Itu Pak Maskur. Lalu Pak Haji, mungkin yang terakhir Pak Haji, itu bagaimana ya menanamkan cinta baca sholawat ini Pak Haji? Yang pertama, untuk menanamkan anak-anak kita, putra-putri kita di sekolah, di sekolah ataupun di rumah. Yang pertama harus kita sebagai uswah dulu. Yang pertama kita harus sadar bahwa kita sebagai contoh anak-anak kita. Kalau sudah begitu, yang kedua kita mulai dari kita sendiri. Ya, ibda binafsih. Jadi kita harus bersolawat dulu, mencintai kepada Rasulullah. Pasti suatu saat turunan kita akan menjadi anak-anak turunan yang baik. Ada sebuah perkataan para ulama juga mengatakan bahwa ta'atul usuli yusayyibu ta'atal furu'i. Ketaatan seorang orang tua atau ketaatan orang tua itu akan memunculkan ketaatan anak. Artinya kata orang Jawa nandur dulen cukul duren. Nggak mungkin kita nandur dulen cukul pohon, nggak mungkin. Tapi harus ada ikhtiarnya orang tua. Tidak hanya berdasarkan itu. Harus memberi contoh dulu sebagai orang tua. Kita orang tua, hei sholat gini, bapak nih metongkrong di TV. Lama-lama anak itu akan menentang orang tua. Tapi kalau didasari dari kita dulu memberi contoh, suatu saat hidayah Allah akan diberikan hati anak itu. Jadi yang pertama memberi contoh, kedua kita upaya untuk anak ini kita ajak ke majelis-majelis yang membacakan sholawat. Pengajian-pengajian yang mengungkap tentang mahabbah Rasul. Tentunya kalau sudah besar, kalau masih bayi, ya kita bacakan sholawat dalam kandungannya dengan TV atau tip, mendengarkan di telinga sholawat, itu akan mendukungnya. Kemudian setelah kita upayakan anak itu pembiasaan ke para sholihin, ulama yang suka cinta pada Rasul, kita datangkan anak kita ke majelis-majelis sholawat. Tidak lupa juga kita berdoa kepada Allah agar anak kita, turunan kita diberikan anak-anak dan anak didik kita diberikan anak-anak yang soleh-solehah yang selalu senantiasa cinta kepada Rasulullah. Mungkin itu Pak Masur secara singkat. Rajin baca sholawat. Ya, membaca sholawat itu. Oke, terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Semoga manfaat. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi panjang lebar ulasan kita di Kalam Mutiara hari ini tentang sholawat. Mudah-mudahan semakin menginspirasi kita semuanya untuk rajin bersolawat, karena sering baca sholawat berarti ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Rasul Muhammad SAW. Berarti kita juga taat kepada Allah, karena membaca sholawat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.